Oke guys, jumpa lagi di channel Ferry Suka-Suka. Kali ini saya ingin membuat konten lagi, yaitu tentang motor Revo Fit ya, yang injeksi. Di sini ada motor Revo Fit injeksi, yaitu kendalanya itu rantai ketengnya bunyi. Mesinnya itu agak sedikit ribet ya, agak sedikit kasar gitu maksud saya. Bunyinya itu agak sedikit berisik ya. Jadi ntar saya hidupin, teman-teman lihat sendiri suara motornya itu kayak gimana, suara mesinnya kayak gimana ya. Nah jadi untuk sebelum saya memulai channel ini, konten ini, alangkah baiknya untuk teman-teman para subscriber dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa yang belum mendukung channel Ferry Suka-Suka, boleh bantu ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu dapat notifikasi konten baru dari saya ya. Nah semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang mengalami kendala motor Revo Fitnya atau Revo Absolute ya, ya kesayangannya lah, yang agak kasar mesinnya. Jadi di sini saya ingin membagikan sedikit tips penggantian rantai keteng. Nanti saya akan melakukan pembongkaran, cara gantinya seperti apa dan bagaimana membongkarnya ya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Tapi sebelum saya melakukan pembongkaran mesin, saya ingin hidupin dulu mesinnya. Jadi teman bisa melihat suara mesinnya seperti apa ya, bisa mendengar suara mesinnya seperti apa bunyinya. Jadi biar teman-teman yakin ya kalau suara rantai keteng itu kena kayak gimana. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya akan menghidupkan mesinnya sekarang. Nah ini terdengar jelas suara rantai ketengnya bunyi ya. Itu menandakan rantai ketengnya tuh udah aus alias udah kendor ya. Jadi rantainya tuh loncat-loncat guys. Karena rantai ketengnya udah rusak, maka menimbulkan suara yang kasar seperti ini. Ini terdengar jelas ya. Oke. Nah, jadi kalau rantai keteng itu kena, itu suaranya itu begitu kita angkat gas, itu agak berkurang ya. Begitu turun gas, itu suaranya makin berisik. Nah, jadi di situ perbedaannya. Kalau rantai keteng yang udah kena, itu suaranya kretek-kretek gitu ya, sangat beribut. Jadi terdengar jelas suara itu kasar banget. Nah, jadi itulah perbedaan kalau mesin udah kena rantai keteng itu agak berisik ya. Seperti itu suaranya. Nah, jadi sekarang saya ingin melakukan pembongkaran. Nanti saya berikan tips pemasangan rantai keteng dan timingnya yang pas itu di mana. Nah jadi teman simak baik-baik konten Ferry Suka-Suka dan jangan di skip ya agar tidak gagal paham. Jadi saya akan memulai. Sebelum melakukan pembongkaran, saya akan menjelaskan untuk pembukaan pertama itu yang jelas untuk overan gigi ini kita buka ya. Kayak kalau untuk untuk first step ini nggak perlu dibuka ya, biarin aja di sini. Jadi yang dibuka hanya overan gigi, terus bagian baut-baut 8 ini yang di bak ya, kita buka semua, sama tutup gear depan kita buka. Oke. Nah juga sama bagian tutup head yang di sini, sama bagian tutup head ya guys, yang baut L. Itu baut L nya itu baut L6 ya itu. Oke. Nah jadi seperti itu.
Jadi langkah pertama kita menggunakan kunci 10 ya untuk buka baut cover gigi. Untuk tebing-tebing yang sedikit mengganggu, bagus kita lepas ya. Di sini ada kancingnya, tinggal ditarik ya, karetnya di sini. Ada karet di bagian tebing ini ya. Nah, oke. Oke, jadi sebelum melakukan pembongkaran bagian bak ini, kita siapin dulu tempat oli ya, agar olinya itu tidak bercocoran, karena ini sepulnya sepul basah ya. Jadi beda dengan Supra ataupun Grand. Nah, jadi kita siapkan dulu tempat bak olinya di bawah. Kalau untuk bagian baut oli bawah nggak perlu dibuka ya. Jadi begitu kita buka baut bak ini semua, kita tinggal cabut baknya, langsung keluar olinya. Oke. Buka dulu bagian tutup gear depan ya. Terus untuk bagian soket sepulnya kita buka juga. Saya paskan dulu kameranya biar lebih enak dilihat ya. Ya beginilah guys, kalau kita ngontennya nggak ada yang ngerekamin, nggak ada yang megang kamera, agak sedikit. Ya beginilah guys, kalau kita ngerekamnya sendiri nggak ada yang bantu pegang kamera, agak sedikit ribet ya. Tapi demi teman-teman para subscriber, saya semangat untuk bikin konten untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman di mana berada. Jadi cukup membuka soket ini ya, biar kabelnya tidak putus, kita amankan dulu. Nah, terus langkah kedua kita buka baut-baut baknya guys. Oke. Videonya sengaja saya perpanjang agar teman-teman juga menikmati cara saya bekerja ya, untuk membuka baknya sampai penggantian rantai keteng, biar teman-teman yang pemula biar lebih jelas untuk melakukan pembongkaran bagian mana aja yang dikerjakan, lebih jelas ya secara detail. Jadi saya nggak mau skip videonya, mungkin memang videonya agak panjang, tapi semoga bermanfaat lah untuk teman-teman pemula ataupun yang masih ingin belajar kan, ataupun baru belajar mengikuti bengkel, jadi sambilan cari ilmu di YouTube ya kan. Nah, jadi saya berbagi pengalaman untuk teman-teman. Oke, jadi ini tinggal buka semua baut-bautnya guys. Jadi kita sudah buka baut 8-nya semuanya di bak ya. Tinggal baru kita cabut bagian baknya. Kita periksa dulu secara detail baut-bautnya itu kira-kira udah dibuka semua apa belum ya.
jadi nggak bisa sembarangan terburu-buru. Jadi kalau udah terbuka semua abotnya, baru kita cabut ya. Cabut itu pun agak sedikit susah sih karena memang agak keras. Oke, kalau udah buka semua bot-botnya, sekarang kita cabut baknya dengan cara digerak-gerakin kayak gini. Oke. Oke, jadi udah terbuka ya. Nih, ini namanya sepul basah ya. Jadi sepul basah itu olinya tuh langsung dari pertengahan mesin itu larinya ke sepul. Beda dengan sepul kering. Kalau sepul kering itu dia di dalamnya ini ada tutup lagi perlindungan ya, kayak motor keren ya. Teman-teman juga pasti tahu. Terus kita buka juga di bagian gigi starter. Oke, jadi ini kita buka. Kadang posisi motor itu letak gigi ini ada yang posisi bosnya melekat kayak gini, ada juga yang terpisah ya, bisa dicabut. Jadi tinggal buka lagi bagian yang di head ya, dengan menggunakan kunci L6. Cara membukanya itu posisi kunci tarik ke atas dulu. Oke. Tunggu saya setting dulu kameranya agar posisinya terlihat jelas, agar untuk nonton juga enak ya guys. Maklum kita rekamnya sendiri hanya menggunakan tongsis yang berdiri. Semoga aja untuk ditonton teman-teman cukup dinikmati, cukup jelas ya. Jadi kalau untuk teman-teman ganti keteng di rumah ataupun di mana aja yang nggak paham, tonton aja channel Ferry Suka. Jadi di sini jelas kita rekamnya dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa belajar sama-sama di sini tips-tips untuk melakukan pembongkaran rantai keteng. Nah, terus ya saya mau jelasin kalau teman-teman untuk mengecek mesin ya, kira-kira motor ini oli pompnya naik nggak? Nah jadi bisa dilihat di sini. Kalau di sini basah banget, berarti motor itu sehat ya. Sehat itu kenapa? Maksudnya disebutkan seperti pom oli, berarti pom olinya lancar, masih bisa membasahi di bagian pelatuk klep ya. Jadi terbasah sempurna kayak gini, tidak ada kendala lain. Nah jadi bisa dipastikan kayak gitu, cuma rantai keteng bermasalah. Semoga bermasalah. Nah di sini jelas saya ingin kasih lihat sedikit rantai api itu yang udah kena, atau rantai keteng maksudnya. Nih kelihatan banget rantainya itu udah renggang ya, udah renggang. Pakai tangan aja tuh udah loncat-loncat guys. Yuk. Jadi seperti ini ya. Makanya begitu motor hidup langsam bunyinya ribut ya seperti ini, karena dia udah kena, udah renggang guys. Nah ya,
loncat ya, jadinya loncat, makanya ribut ya, cek 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 bunyi ya kan. Nah gitu. Oke, sekarang kita tak usah banyak buang-buang waktu, saya percepat dikit untuk melakukan pembongkaran ya. Jadi kita lanjut lagi untuk melakukan membuka magnet ya guys. Ini di sini ada baut magnet mur yang ukuran 14 ya. Karena di sini saya di bengkel ada alat seperti intake ya, kalau saya sebut, bisa membuka baut-baut atau mengunci baut ya. Kalau teman-teman yang nggak ada alat di rumah ataupun di bengkel atau di mana aja, bisa juga menggunakan kunci sok ya, gagang sok, tinggal diputer arah kiri ya, lawan putaran jam ya. Dan untuk misal saya contohin kayak gini. Dia contohin seperti ini ya, enak. Jadi teman-teman bisa juga untuk menahan pakai baut ataupun baut yang nggak dipakai ya, kalau bisa ya, biar baut yang dipakai ini nggak rusak. Nah jadi seperti ini, kita tahan di bagian bawah ya. Di sini kan ada takut-takutnya nih, jadi untuk nahan pakai gini, kita posisi bawah untuk nahan di bagian sub. Oke, jadi seperti ini. Tinggal kita tekan ke bawah, pasti terbuka guys. Nah, diinjut aja gitu guys. Nah, cuman karena saya ada alat ya, saya pakai alat aja gitu. Oke, habis itu kita jangan buka dulu bagian baut ini ya, baut yang di timing gear depan ini, timing rantai api, jangan dibuka dulu. Kita buka dulu bagian, cabut dulu bagian magnet, baru kita buka baut yang bagian 12 di depan. Kenapa? Biar pas kita melakukan pembukaan, putar di bagian magnet itu di bagian apa namanya, top-topnya itu nggak lari, terus nggak mencegah kayak apa ya, menabrak payung klep atau apalah ya. Tapi sebenarnya itu tak ngaruh sih, karena bagian timing ini belum kita buka, jadi itu aman sebenarnya. Cuma kita melakukan agar mudah pekerjaan ya, kita cabut dulu bagian magnet, baru kita buka bagian mur, bagian baut yang di gear timing depan ini ya. Ya maksudnya ini. Nah, untuk bagian baut yang di sini kita belakangan aja bukanya, tapi kita buka dulu bagian magnet. Oke. Di sini ada jerat yang kasar ya, jadi menggunakan kunci tracker yang agak kasar. Saya pasin dulu kameranya, ini kameranya turun-turun terus nih guys, turun sendiri dia. Jadi agar enak tonton, saya harus benar-benar teliti, memperhatikan kamera juga ya, agar teman-teman juga nontonnya itu pas, biar jelas ya. Nah terus ini ada kunci tracker nomor 3. Oke, ini kunci tracker yang nomor 3. Jadi ini jeratnya kasar ya, jangan sembarangan, karena setiap motor itu berbeda-beda, jeratnya nggak bisa sembarangan dipaksa. Kalau dipaksa sembarangan, kalau kunci nggak cocok, itu juga nggak bisa muat dan bisa merusak jerat dalam. Oke. Nah jadi sebelum untuk mencabut bagian loket, bagian apa namanya, magnet, kita buka dulu baut ini, kendorin dulu,
sampai masuk ke dalam. Oke. Nah seperti ini, jadi udah masuk ke dalam, baru kita kencangin kepala tracker ini ya sampai mentok, baru kita kunci nanti. Jadi dia akan menarik. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman biar post tracker ini benar-benar masuk dan terik, ya kita tambahkan baut ini untuk nahan seperti tadi kita membuka mur yang 14 ya. Nah, jadi kita tahan pakai ini baut bak ya. Oke, jadi kira ini udah kencang, baru kita kencangin bagian baut tengah ini untuk mencabut trackernya. Oke. Saya kalau bikin konten, saya memang harus bertahap pelan-pelan jelasin untuk teman-teman, biar teman-teman itu menyimak satu persatu ya kan, lebih paham cara pembongkaran dari awal sampai akhir seperti apa ya kan, untuk teman-teman pemula mungkin ya kan. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga belum hebat-hebat amat ya, saya tidak ingin menggurui, tapi saya sedikit membagikan tutorial untuk teman-teman yang membutuhkan ilmu-ilmu, mengkoleksi ilmu lebih dalam lagi ya kan. Jadi saya membuat konten ini untuk teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman penonton yang baru, jika yang belum subscribe channel Ferry Suka-Suka, boleh dibantu mendukung channel Ferry Suka-Suka. Oke, jadi seperti itu ya. Tinggal kita kencangin dan akan lepas. Oke. Kalau saya perhatiin, rantai ketengnya bisa sampai kendor, itu juga penyebabnya memang dari karet roll ini udah aus guys. Terus bagian plat ini juga udah sampai bengkok keluar ya, nggak merata. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, agak bengkok, mungkin karena saking kelamaan ya, sampai ini juga parah banget ini, sampai lepas agak kendor gitu. Nah, nggak tahu ini motor udah pernah diganti atau enggak. Kalau saya lihat sih udah pernah diganti rantai keteng sih. Mungkin pemasangannya aja yang kurang teliti atau barangnya yang kurang bagus ya, dari otomatisnya apa gitu, otomatis rantai ketengnya gitu. Tapi ya kita cukup bikin penjelasan ya, penggantian rantai keteng ya, yang cara baik lah, agar semoga motor ini juga bagus hasilnya dan konsumen kita juga puas dengan pekerjaan kita. Oke, saya mulai lagi. Ini kamera ini turun terus, aduh pening pala gua. Dudukannya kurang kuat guys. Semoga aja nanti ada perkembangan, kita bisa beli kamera ya, sekaligus kita cari kameramen, kita bisa bayar mereka untuk membantu kita merekam bikin konten-konten berikutnya. Jadi saya berharap untuk teman-teman penonton baru atau para subscriber saya boleh mendukung channel Ferry Suka-Suka dengan mendukung subscriber. Semoga semakin cepat
banyak pendukung saya dan semakin banyak pengikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang dimanapun berada. Oke, sekarang saya buka lagi bagian otomatis rantai kitengnya, yaitu di sini bagian apa, karet ini udah ketahuan kan bahwa ini udah halus. Jadi kita buka semua rantai kitengnya dan karet ini kita ganti komplit ya. Dan di sini ada baut 10, itu harus dibuka juga ya. Karena di sini ada karet roll yang untuk menahan rantai kiteng. Oke, sekarang kita buka baut yang di bagian gear depan ya, bagian timing, bagian as. Ingat putarannya itu berlawanan putaran jam. Nah, jadi teman-teman biar nggak repot juga, kalau ini bautnya udah dibuka semua, jadi tinggal kita buka ini ya, lepas tinggal cabut. Terus langkah berikutnya buka baut yang 10 ini yang di bagian blok. Dan di sini ada cincin atau ring ya, jangan sampai hilang ataupun nggak dipasang. Karena kalau nggak dipasang ringnya, maka nanti oli akan merembes keluar dari baut ini. Oke. Terus kita buka juga bagian otomatis rantai api. Dan hati-hati, di sini ada bos, itu rawan banget lepas dan jatuh dimasuk di bagian dalam ini ya. Oke, jadi biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan, agak bikin repot. Jadi saran teman-teman harus hati-hati saat membuka baut bagian 12 di sini. Dan karena di sini ada bos yang untuk menahan ya, supaya dia ini bisa bermain nih guys. Saat baut dikencangin ini bisa bermain. Karena otomatis itu menekan di sini, saat nanti api makin kendor ditekan. Oke. Nah, jadi ini harus diperhatiin jangan sampai lepas. Dan ini udah agak bengkok, nanti kita ganti ya, dilurusin aja dulu. Ini nggak perlu diganti ya, cukup dilurusin menggunakan tang, dipaut lagi ya, biar agak center lah tekan nanti apinya. Oke, ini kelihatan banget ini karetnya udah habis. Ini dia modelnya awalnya kan asalnya tuh bulat semua, sama seperti di belakangnya, agak model lonjong gitulah, bulat gitu. Nanti saya liatin yang baru. Oke. Nah, ini yang di bagian blok ya. Kalau karet yang ini juga udah aus, bagian tengahnya udah agak rata ya guys, termakan dengan rantai api. Kalau di Pontianak itu sebutan kita ini bukan rantai kiteng ya, tapi rantai api. Jadi setiap beda tempat, beda daerah itu lain sebutan guys. Ada yang bilang ini rantai kampret, ada yang bilang rantai kiteng, ada yang bilang rantai api. Kenapa kalau orang Pontianak atau orang Kalimantan Barat menyebutnya rantai api? Karena ini memang rantai titik pengapian, dimana itu saat melakukan pemutaran noken as, itulah saat bermainnya payung klep untuk melakukan pembuangan ya, bahan bakar ya, tarik mundur ya. Oke. Jadi setelah belum melakukan pemasangan rantai kiteng, saya jelaskan dulu. Kebanyakan orang nggak paham ya, bagian timing itu yang paling kunci, paling penting ya, karena top-topnya itu yang harus diperhatiin. Nah, jadi untuk bagian rantai api
atau rantai keteng sebelum melakukan pemasangan, itu yang diperhatikan itu noken as depan ini harus renggang ya. Ada prai ya. Nah, ini prai. Jadi titik pasnya itu pas di tengah-tengah, guys. Yang ada cekung ini, ada tako ini menghadap tengah seperti ini. Oke. Maaf kalau posisi kameranya kurang enak karena saya ngerekam sendiri. Jadi maklumin aja. Oke, jadi ini kalau udah prai itu udah posisi top ya. Jadi aman. Dan untuk garis yang di bagian pin magnet itu di bagian tengah-tengah ya. Pas tengah-tengah ini. Pas tengah-tengah ini. Oke. Jadi menghadapnya itu lurus dengan top ini. Seperti ini ya. Oke, gini kita pasin dulu menggunakan tang. Kalau pakai tangan tadi ternyata keras, nggak mampu ya. Nah, ini sama seperti di bagian noken as ya. Jadi kalau dia udah top, dia tuh agak renggang ya guys, agak ada prai-prai gitu ya. Nah, jadi pakai tangan juga bisa. Kalau dia di bagian letak topnya pas, nah renggang. Jadi posisinya kita paskan dulu pen ini ya. Saya putar dikit kameranya. Jadi biar posisi ini pas itu bagian top dengan pin ya. Jadi dengan pin ini harus posisi di tengah. Nah, oke. Harus posisi di tengah, menghadap lubang baut yang ini ya. Harus center dia. Nah, jadi itu posisi titik mati piston ya. Nah, titik mati piston di bagian head ya, pas di ujung blok. Jadi kepalanya udah top. Ini juga posisi bagian tengah. Nah, seperti itu. Baru kita melakukan penggantian rantai keteng yang baru. Kalau untuk Revo Absolute, si jenis injeksi ataupun yang karbu itu sama ya. Nah, rantai ketengnya itu kodenya tuh maksudnya sama, itu kodenya itu KWB, oke. Kalau GN5 itu punya Grand ataupun Supra lama ya. Jadi kalau untuk motor ini menggunakan kode KWN. KWN ya. Jadi teman-teman kalau mau beli rantai keteng punya Revo Absolute itu kodenya KWN. Oke. Jadi kalau yang kode lain itu nggak bisa masuk karena rantainya beda ukuran. Nah, yang tadi saya jelaskan, karetnya itu udah jauh banget ausnya ya. Ini yang baru, perbedaannya sangat jauh ausnya ya. Wow, beda jauh banget ini ya teman-teman. Habis sudah rontok. Dia modelnya kan awalnya seperti ini, utuh guys. Kanan kiri itu sama. Ini udah tinggal sebelah doang. Ini pun di bagian gigi yang tengah ini untuk rantai itu udah habis sekali. Saking lamanya dipaksa pakai, ujung-ujung makanya mesinnya kasar banget hidupnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita nggak usah buang-buang waktu. Nanti teman malah jenuh dengan saya banyak bicara daripada melakukan pengerjaan ya. Jadi agar enak permudah pekerjaan, langsung aja teman simak cara saya melakukan pemasangan. Nah, jadi sebelum melakukan pemasangan, saya mau arahin dulu kameranya pas. Nah, jadi kan untuk bagian top-topnya ini udah kita setting sama yang di bagian head kan. Noken asli itu udah netral ya. Cekungan itu udah hadap ke kiri, udah netral ya. Jadi aman, tinggal kita masukin rantai ketengnya. Kalau teman-teman mau masukin rantai keteng agar permudah posisinya, itu posisinya kita buat dia posisi melengkung seperti ini. Jadi enak untuk masukin dari lubang rantai keteng itu ya.
Jadi tinggal kita giniin, kita tahan pakai tangan, kita masukin. Kalau kita posisi kayak gini itu agak rumit karena bakal jatuh-jatuh kayak gini, agak susah melakukan pemasukan. Oke. Dan rantai keteng itu untuk hadapannya itu kanan kiri gini dibulak-balik sama aja, nggak ada arahan, bebas ya. Jadi seperti itu. Kayak gini guys, jadi enak. Boleh minta pemaparan. Oke, jadi udah masuk rantai ketengnya, tinggal kita melakukan lanjutannya itu tinggal melakukan penggantian karet yang baru. Oke. Jadi untuk pemasangan karet ini itu arahannya itu di bagian nggak ada yang beda ya. Tapi kalau bisa teman-teman lihat bentuknya ini, ada posisi yang menghadap keluar, ada juga yang di belakang ya. Jadi lebih baik tepatnya lagi itu yang ada titik kayak gini, itu menghadap arah luar ya. Tapi masing-masing ilmu sih. Kalau saya ikutin dari yang kayak gini itu menghadap ke dalam ya. Jadi yang nggak ada titik itu menghadap arah luar. Oke. Dan untuk masukin karet itu bagian depan ya guys, seperti ini ya. Jadi menghadap masuk dalam dari sini agar agak mudah melakukan pemasangan. Dan dibantu dengan jari. Kita ngintip dulu lubang tengahnya ini kira-kira sudah masuk apa enggak. Kalau udah tepat tinggal pasang bautnya tadi yang ada cincin ini, jangan lupa. Oke, jadi udah masuk. Kalau untuk memastikannya kira-kira udah masuk atau belum, kita masukin jari kita dan kita dorong agak putar-putar gini, gerakin biar yakin ya kalau udah terpasang dengan baik dan ada gerak prainya ya. Jadi untuk melakukan pemasangan karet ini juga itu dia bagian baut tengah ini nggak boleh seret ya guys, harus bermain alias jangan sampai seret ya. Kalau seret itu bisa terjadi karet ini dimakan rantai api ya. Jadi posisi dia nahan ini bisa tergesek habis. Jadi seperti itu. Jadi semoga aja ini bermanfaat ya. Saya jelasin secara detail tanpa di skip videonya. Nah, oke, lanjut lagi. Jika karet ini sudah terpasang, baru kita topin gigi timing ini. Nah, gigi timing ini ada posisi yang harus diperhatiin. Jika kalau ini udah posisi tepat ya, lurus, udah pernah tadi saya jelasin. Nah, di bagian ini yang ada pin ini posisi tengah menghadap ini ya, center ya. Terus bagian ini juga harus center, sama center ya. Nah, baru kita posisi gigi timing ini ikutkan garis ini, masuk di dia bagian yang ada tako ini ya. Harus masuknya posisi yang pas, jangan sampai nggak tepat ya. Kalau nggak gigi yang di dalam ini bisa bengkok ataupun rawan patah ya, ataupun terlepas untuk nahan ini.
di bagian pemutaran lock and as. Oke. Nah, jadi sekarang ini udah pas ya, timingnya udah pas, tinggal kita melakukan pemasangan dan kita lihat posisi garis yang di sini. Ada garisnya. Ya, ini ada garis. Itu posisinya menghadap lurus dengan ini. Bagian sambungan tutup head ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Pas tengah-tengah ya, guys. Nah, oke. Jadi seperti itu, garisnya tepat lurus dengan ini. Jadi itu udah pasti posisi putaran timing pas. Dan ini ingat harus ada pry-nya, nggak boleh keras. Kalau udah pry berarti tepat. Bagian titik matinya udah netral ya, jadi aman. Jadi sekarang kita pasang. Nah, oke, ini udah posisi terpasang ya. Semoga aja jelas rekaman saya ini. Coba bantu teman-teman ya. Jadi posisi ini udah top. Gigi di bagian titik ini maaf. Jadi di bagian ini udah lurus ya. Udah lurus. Center. Oke. Jadi harus perhatiin gigi bagian ini. Perhatian gigi ini. Posisinya udah tepat di bagian tengah ya. Jadi untuk garis yang tadi saya jelaskan udah center juga dengan dinding head ini ya. Oke. Semoga aja kelihatan jelas, teman-teman bisa perhatiin sendiri. Jadi ini kan ada garis 2 nih. Ini ada garis 2. Nah, jadi garis ini udah ketemu lurus dengan dinding head ini. Semoga aja posisinya itu pas ya. Nah, jadi seperti itu. Baru kita pasang baut yang tadi biar aman ya, tidak lepas lagi. Maaf tadi posisinya kamera nggak saya perhatiin, rupanya tadi tangan saya nggak gitu tepat untuk merekam posisi memasang bautnya ya. Jadi tinggal pasang, jangan lupa yang di baut ini ada cincin tadi ya, cincin hitam, jangan lupa dipasang di baut ini. Oke, itu untuk menahan agar posisinya itu pas, tidak lari ya. Nah, jika udah pas, baru kita kunci kencengin, tapi jangan langsung dikencengin dulu guys. Kalau bisa dikencengin pakai tangan dulu. Karena apa? Kita ingin masang bagian otomatis ini dulu ya, yang tadi ini kita pasang. Jangan lupa juga bentar, di sini ada karet roll, yaitu dipasang kembali yang baru. Oke. Nah, karet roll ini juga ada titiknya guys. Jadi kalau yang ada titik ini itu menghadap arah bagian dalam ya, maksud saya. Jadi yang polos itu bagian luar. Oke. Jadi yang ada titik ini menghadap arah luar. Maaf, arah dalam maksud saya ya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi tinggal kita pasang ini, masukin seperti awal ya. Dan ingat ini harus ada pry-nya alias renggang ya. Dia harus bermain saat rantai ketengnya itu berputar, ini juga ikut. Kalau ini seret, kalau bisa ininya di amplas ya, dalamannya ya, biar ini sap ini nggak seret dengan lubang ini. Oke. Nah, jadi habis itu kita pasang seperti semula. Jangan lupa juga bos yang tadi dipasang kembali ya. Dan ini bautnya ada cincin ring yang besar, karena ini untuk cincin yang besar untuk menahan bagian bos ini agar tidak lepas keluar ke bagian luar ya. Jadi aman. Jadi seperti ini. Oke. Maaf jika konten saya ini agak sedikit belepotan, karena saya juga masih grogi ya, terus terang saya rekamnya masih grogi-grogian, nggak begitu pede, dan saya juga ngerekam sendiri agak sedikit ribet ya, tapi tidak membuat saya menyerah untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman dimanapun berada. Sekali lagi dibantu menekan tombol subscribe untuk mendukung channel Ferry Suka-Suka, dan jika teman-teman menyukai video saya, dibantu tekan tombol like sebanyak-banyak mungkin, atau di share untuk teman-temannya dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi kalau plat ini bengkok, kita harus lurusin dulu guys, jangan langsung pasang ya. Nanti fatalnya itu bisa membuat posisi karet ini menekan rantai keteng di atas ini itu tergeser ya. Jadi ujung-ujung karet ini temakan lagi. Jadi daripada terjadi hal yang kurang puas, bagus kita perhatiin dulu ya. Kira-kira kalau kurang pas, baru kita paut pakai tang ya. Ini otomatisnya kita tekan ke bawah. Nah, ini kelihatan jelas kalau platnya ini agak sedikit bengkok ya, kurang pas deh. Kelihatan banget agak bengkok, kurang lurus, dengan rantai api itu nggak center. Jadi lebih bagus kita lurusin dulu, baru kita pasang ulang. Oke. Nah, jadi untuk maut bagian ini kita bisa menggunakan kunci T10, masukin di lubang ini, baru kita paut. Kita pautnya dikit-dikit. Nanti kalau kurang pas baru kita paut lagi guys. Oh iya, agar melakukan pemudah pemasangan bagian otomatis rantai api ya, kita lepasin aja ini penekan otomatisnya, yaitu dengan membuka baut yang 14 di bagian bawah bak mesin ini ya. Ini otomatis rantai apinya ini dia punya per udah dirubah pakai per ini apa namanya, master rem bekas ya, ataupun baru saya nggak tahu. Yang jelas ini pernya master rem depan. Mungkin ini biar posisi tekan pernya itu lebih kuat agar posisi rantai api itu bisa kenceng ya maksudnya. Tapi sayang banget karena karetnya udah rusak, diakalin gimana pun maka rantai api tetap bunyi, akan loncat ya. Karena yang parah itu karetnya udah hancur lebur. Jadi makanya dirubah dengan per yang lebih keras seperti ini agar menghilangkan suara yang kasar. Ternyata itu hasilnya nol, nggak bisa. Mungkin kalau awal diakalin bisa, tapi lama-lama juga bunyi lagi deh guys. Jadi memang udah harus diganti ya. Nah, jadi
Kalau kita udah buka otomatis ini, otomatis ini juga turun. Jadi kita enak melakukan pemasangan setut otomatis ya. Kalau kurang pas, kita bisa mendorongnya dengan kunci T ya guys. Agar posisi nekannya itu pas, tidak tergeser-geser ya. Oke. Oke, ini udah terpasang dengan baik dan udah lurus setutnya ini ya. Jadi setut ini udah lurus dengan rantai ketengnya. Oke, jadi udah lurus, gearnya nggak meleset ya. Oke, jadi tinggal kita kencangin lagi baut 12 ini sama baut gigi timing depan. Jangan lupa itu. Jika sampai lupa itu bisa gawat guys. Jadi untuk kencangin baut ini secukup mungkin, jangan sekuat hati ya, karena fatalnya bisa dol ya. Oke, kalau udah kencang, ini ada pry-nya, jadi aman. Baru kita melakukan pemasangan setut ini kembali. Oke, kita pasang lagi ini, karena yang ada cuma yang udah dirubah ya. Tapi gak apa-apa lah, untuk cari aman aja lah. Kita pasang dulu. Oke, rantainya udah kenceng, aman, terkendali ya. Jadi tinggal selanjutnya kita kencangin baut timing depan. Sebelum kompresornya kencang, karena saya menggunakan kunci angin ya, jadi saya tunggu angin kompresornya isi dulu, baru saya kencangin lagi baut yang di gigi timing ini guys. Oke, nanti kita pasang semula dan kita lihat sendiri hasil pekerjaan kita ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di channel lain, mohon maaf ya, itu tidak secara detail dari awal sampai akhir. Mungkin video ini dipercepat. Kalau saya di Very suka-suka, saya nggak mau percepat, tapi saya rekam dari awal sampai akhir biar teman-teman lihat sendiri cara kerjanya, cara tahap bukanya sampai selesai itu gimana. Jadi teman-teman yang pemula bisa belajar dari video saya, semoga bermanfaat. Nah, jadi kalau anginnya udah kenceng, baru kita kencangin lagi bautnya. Oke. Nah, kencangnya secukupnya aja guys, nggak boleh berlebihan, ntar malah berat dalamnya itu bisa rusak ya. Nah, oke. Jadi kalau udah kencang semua,
kita periksa lagi bot-bot yang lain agar tidak lupa ya. Kalau saya perhatiin ini karetnya nih masih agak kurang pas ya, jadi saya ketok lagi dikit. Oke, kita ketok lagi dikit ya. Untuk mastiin agar roll ini benar putarnya sempurna, tidak miring, kita tinggal muter bagian baut yang di bagian timing ya. Oke, tinggal kita putar, kita lihat sendiri hasil kerjanya kayak gimana. Oke, jadi aman, terkendali ya. Ini kameranya saya benerin dulu agar posisinya agak pas. Oke, saya putar lagi. Aman ya guys. Jadi rantai ketingnya udah terpasang sempurna dan titik timingnya itu udah pas. Jadi ini tidak nabrak, jadi posisi klip dan noken as itu udah pas ya putaran rantai ketingnya. Jadi tinggal kita pasang semula seperti awal. Oke, jadi seperti itu. Oke, setelah semua beres dipasang, kita pasang semula. Jadi jangan lupa kita pasang juga ini untuk bagian pemutaran gigi timing di bagian starter ya, dalam ini. Nah, jadi untuk pin itu fungsinya tuh menahan di bagian tengah ini guys ya, untuk menahan bagian magnet ini. Pin yang tadi itu masuknya di bagian garis ini ya. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai nggak pas posisinya ya. Harus posisinya letaknya itu pas. Nah, jadi langkah kedua setelah kita memasang bearing bambu ini, kita pasang lagi bagian gigi timing besar ini. Yaitu ini fungsinya untuk starter tangan. Kita periksa dulu semua bot-botnya, kira udah kencang semua apa belum. Nah, langkah berikutnya kita pasang lagi magnetnya ini ya. Kita perhatiin juga bagian pelor starter jangan sampai ada yang lepas ya. Kalau yang lepas dipasang semula, kalau tidak dipasang nggak bisa starter tangan. Tapi tergantung ke dinamo starternya lagi. Kalau dinamo starternya rusak ya nggak bisa starter tangan juga guys. Oke, kita pasang.
Jadi kalau untuk teman-teman udah masang magnet, disaranin ini bagian gigi dalam itu diputar ya, putar ke sebelah kanan. Kalau dia bergerak, berarti posisi pemasangan magnet itu pas, nggak ada yang seret, jadi aman ya. Oke, ini pry. Jadi sekarang tinggal kita pasang lagi gigi starternya. Gigi starter yang besar ini menghadap arah dalam ya. Jadi gigi besar ini ketemu sama gigi timing yang besar tadi ya. Kalau yang halus ini ketemunya di bagian dinamo starter untuk menggerakkannya guys. Oke. Dan perhatiin lubang tengah itu ketemu sama lubang yang di bagian ini. Jadi untuk menahan dengan stop ini ya. Jadi diperhatiin baik-baik dulu lubangnya, kalau udah tepat baru kita masukin stop ini. Oke, sudah masuk. Putar dengan sempurna ya, bermain ya guys ya. Oke. Nah, jadi lanjut pemasangan bagian bak ya. Terus kalau untuk bagian packing-packingnya, jika ada yang sobek, saranin diganti yang baru. Kalau bisa diganti baru ya, biar tidak merusak bagian yang lain ya. Karena kalau pakainya sobek atau udah putus, kita paksa pasang atau kasih lem, nanti takutnya di kebocoran, lalu bikin kerja 2 kali kan. Nah, jadi untuk mencegah kebocoran, jadi saranin kayak gini udah sobek, bagus kita ganti yang baru. Jadi videonya saya sedikit singkat ya, saya potong dulu videonya setelah membersihkan paken ini. Dan saya pasang ulang agar tidak membuang-buang waktu ya. Dan ini udah cukup jelas, udah terpasang semua, tinggal dipasang ulang semua ya. Dari habis itu beres, dan saya akan mencobakan hidup kembali mesinnya, dan kita dengar sendiri suara mesinnya seperti apa. Oke. Jadi saya potong dulu videonya sampai selesai pemasangan dengan paken yang bak yang baru ya. Nah, oke teman-teman, ini udah terpasang semua ya. Jadi saya sengaja potong videonya biar nggak buang-buang waktu juga, biar nggak terlalu panjang durasi video saya, biar teman-teman itu nggak jenuh nunggu videonya dan hasilnya ya kan. Nah, jadi ini udah terpasang semua ya, dan ini saya kasih lem biar tidak ada terjadi kebocoran di bagian head, dan pakennya udah ganti yang baru. Karena kalau pembersihan paken bak itu sangat lama, karena untuk membersihkan paken yang masih ori itu sangat keras guys ya, jadi susah bersih. Jadi dengan cara biar cepat ya, saya potong videonya setelah selesai pemasangan, dan sekarang kita hidupin motornya. Dan perbedaan mesin yang sebelumnya sama yang sekarang seperti apa. Oke, sekarang saya hidupkan. Nah, oke, dan motornya udah nyala kembali, dan hasilnya jos. Nah, jadi motornya sekarang udah senyap ya. Kalau yang bunyi kretik-kretik sedikit itu bagian suara injektor ya guys ya, dari injeksi ini ya yang bunyi rotor body. Nah, itu suara rotor body dari lansamnya. Tapi kalau untuk mesin, dari suara rantai keting tadi itu udah benar-benar halus dan nggak ada suara kasar-kasar kayak tadi yang awal ya. Dan saya coba geber. Nah, hasilnya kita puas. Nah, jadi seperti itu
tutorial penggantian rantai keteng dari Ferry Suka-Suka. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Dan ingat, jika memasang rantai keteng ya, itu paling penting itu di bagian top harus center ya, nggak boleh nggak pas dari gigi timing itu. Kalau tergeser dikit pun itu motor bisa susah hidup dan motor nggak bisa langsam. Nah, jadi itu semua harus pas, pemasangan itu nggak boleh selisih dikit atau tergeser ya. Jadi benar-benar harus pas dari gigi timing yang di depan ya, itu topnya harus benar-benar pas. Dan untuk yang bagian belakang itu juga harus pas, karena seher itu topnya itu bakal dipasi pas di bagian blok ya, di sini mentok. Dan bagian lock and as itu posisi netral, jadi klep itu posisi rapat ya, nggak menonjol. Jadi itu kedua itu harus saling posisi yang tepat. Jadi agar pas pemasangan atau pas mesin dinyalakan itu dia bermain itu pas, itu klep dan piston itu tidak berketemuan ya. Jadi agar terjadi hal yang tidak diinginkan, kita cegah dulu. Maka saya penjelaskannya dari awal sampai akhir secara detail ya. Video nggak saya skip, cuma saya skip pas pemasangan bak ini aja ya, supaya tidak membuang-buang waktu yang lebih lama ya. Nah, yang penting sudah jelas. Semoga teman-teman yang menonton paham dari cara-cara pemasangan dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel Ferry Suka-Suka sekali lagi dengan subscribe dan tekan tombol like sebanyak-banyak mungkin. Semoga teman-teman pemula yang ingin belajar semoga terbantu dengan konten Ferry Suka-Suka, yaitu penggantian rantai keteng Revo Absolute atau Revo Fit FI ya, ataupun yang karbu itu sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya di jenis yang injeksi aja di bagian ini ya. Kalau yang bagian mesin itu hampir sama semua, nggak ada bedanya. Cuma bedanya di sini, kalau blok yang injeksi ya ada model sensor-sensor gitu. Kalau yang model karbu, yang model lama itu Revo Absolute-nya nggak ada kayak ginian. Oke, jadi semoga cukup singkat dan cukup jelas. Ferry Suka-Suka membagikan sedikit tutorial ya. Nah, terima kasih banyak yang udah menonton dari Ferry Suka-Suka. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih banyak. Halo guys, jumpa lagi di channel Ferry Suka-Suka. Kali ini saya mau bikin tutorial penggantian rantai keteng ya. Nah, jadi